Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas AK 4703 Prodi Akuntansi dalam mata kuliah audit. Di saat ini kami ingin mempresentasikan materi sampling audit. Sebelum ke materi, izinkan saya memperkenalkan nama saya dan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Dava Asfendri. Saya Fahrizal Anwar. Saya Muhammad Naufal Al-Syafiq. Saya Justinus Alfian. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materinya. Pertama, ada penjelasan sampling audit. Sampling audit adalah teknik audit yang dilakukan dengan memeriksa sebagai unsur dalam suatu populasi audit, bukan seluruhnya. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk menyimpulkan opini audit. Sampling audit memiliki beberapa manfaat, di antaranya mengurangi jumlah sumber daya yang digunakan, mendeteksi kesalahan atau penipuan, memperoleh pemahaman operasi entitas, dan pengendalian internalnya dalam mengurangi risiko audit. Sampling audit dibagi dua bentuk pengambilan. Yang pertama adalah statistical audit sampling. Statistical sampling audit adalah pendekatan pengambilan sampel yang dilakukan auditor menggunakan metode statistik untuk memilih item yang akan diverifikasi. Metode ini menggunakan probabilitas untuk menilai sampel dan mengukur risiko sampling. Dua, lalu ada non-statistical audit sampling. Non-statistical sampling audit adalah metode pengambilan data dalam yang didasarkan pada penilaian auditor, bukan pemilihan item secara acak. Dalam non-statistical sampling audit, auditor memilih item berdasarkan firasat, kemudahan diakses, signifikan nilai, penilaian profesional, dan pengalaman auditor. Lalu selanjutnya ada risiko sampling. Resiko sampling timbul dari kemungkinan bahwa jika suatu pengujian pengendalian atau pengujian substantif terbatas pada sampel, kesimpulan auditor mungkin menjadi lain dari kesimpulan yang akan dicapainya jika cara pengujian diterapkan terhadap semua unsur saldo akun atau kelompok transaksi. Risiko penerimaan yang salah atau risiko penolakan yang salah dan risiko penilaian risiko pengendalian terendah atau risiko penilaian risiko pengendalian terlalu tinggi. Lalu selanjutnya ada pemilihan sampel. Pemilihan sampel terdiri dari dua, yaitu non-probabilistic sample selection, yaitu block sampling dan hazard sampling. Lalu probabilistic sample selection, yaitu simple random sample selection, systematic sample selection, probability proportional to size sample selection, stratified sample selection. Oke, lanjut yaitu non-probabilistic sample selection, yaitu ada dua. Yang pertama ya block sampling. Block sampling adalah pengambilan sampel. Block adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam audit, di mana serangkaian pilihan berurutan dilakukan. Yang kedua yaitu haphazard sampling. Pengambilan sampel audit sembarangan adalah metode pemilihan item dari populasi yang dilakukan auditor tanpa mengikuti prosedur terstruktur. Auditor menggunakan pertimbangan mereka sendiri untuk memilih item yang mereka yakini mewakili seluruh populasi. Oke, next. Yang kedua, probabilistic sample selection. Sample random sample selection adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak tanpa memandang karakteristik individu dalam populasi. Dalam metode ini, setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi bagian dari sampel. Yang kedua yaitu systematic sample selection. Metode pengambilan sampel probabilitas yang dilakukan dengan memilih anggota populasi secara teratur. Metode ini menggunakan interval tertentu untuk memilih partisipan. Yang ketiga, probability proportional to size. Sample selection adalah metode
Metode pengambilan sampel dari populasi terbatas dengan probabilitas pemilihan unit yang proporsional terhadap ukurannya. PPS merupakan teknik pengambilan sampel probabilitas yang tidak sama. Keempat, Stratified Sample Selection adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan membagi populasi target menjadi subkelompok atau strata yang homogen dan unik. Setelah itu, peneliti akan mengambil sampel secara acak dari setiap subkelompok. Langkah-langkah dalam memilih sampel. Pertama, memilih tingkat kepercayaan dan margin kesalahan. Memilih tingkat kepercayaan yang diinginkan dan margin kesalahan yang dapat diterima. Kedua, menilai variabilitas. Memperkirakan variabilitas populasi. Ketiga, memilih item sampel. Item pilih sedemikian rupa sehingga dapat mewakili populasi. Semua item dalam populasi harus memiliki peluang untuk dipilih. Keempat, menghilangkan potensi bias. Pastikan sampel tidak mengandung bias. Mungkin sekelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.